Baik para mahasiswa sekalian, masuk pada uji independensi. Nah, uji ini nantinya kita coba untuk melihat apakah dua variabel yang kita hubungkan itu secara statistik dia berbeda atau tidak, atau berhubungan atau tidak. Nah, apapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, pertama, uh, langkah pertama yaitu buatlah formulasi hipotesis statistik yang terdiri atas dua hipotesa, yaitu dengan memunculkan H0 dan HA. Saya kira ini sudah dipahami. H0 itu menggambarkan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan, sementara HA itu merupakan kebalikannya, merupakan jawaban sementara yang kita akan buktikan. Nah, kalau itu sudah Anda lakukan, masuk ke step yang kedua, yaitu mencari nilai frekuensi yang diharapkan atau simbolnya FA pada setiap sel dengan rumus yang sudah disampaikan tadi. Jadi nilai frekuensi expected itu dicari pada tiap-tiap sel yang ada. Kalau itu sudah dilakukan, nanti masuk ke step yang ketiga, yaitu dengan melakukan perhitungan nilai chi kuadratnya. Yang kita hitung yaitu chi kuadrat hitungnya menggunakan rumus chi kuadrat khusus untuk perhitungan ini. Nah, masukkan angka-angkanya dari tabel silang tadi. Kemudian setelah itu dilakukan, kemudian kita masuk ke step yang keempat, yaitu mencari nilai chi kuadrat tabel. Nah, chi kuadrat tabel ini kita lihat nantinya pada tabel chi kuadrat menggunakan degree of freedom-nya ataupun derajat kebebasannya, yaitu K-1 dikali dengan B-1. K itu adalah banyaknya kolom, B itu banyaknya baris. Nah, dari sana nanti kita lihat pada posisi taraf signifikansinya sebesar 5%. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan nilai chi kuadrat hitung dan chi kuadrat tabel, maka tahap berikutnya kita melakukan proses membandingkan antara dua nilai tersebut. Nah, untuk membandingkan ini kita menggunakan kriteria pengujian kritisnya, yaitu apabila kita dapatkan nantinya chi kuadrat hitung itu besar atau sama dengan chi kuadrat tabel, maka kita tolak hipotesis nolnya. Nah, dengan menolak hipotesis nol, artinya kita tarik kesimpulan atau kita mau tidak mau menerima hipotesis alternatif. Dengan menerima hipotesis alternatif, artinya kita menyimpulkan terdapat hubungan yang bermakna atau hubungan secara signifikan antara dua variabel yang kita uji. Kalau kita dapatkan chi kuadrat hitung itu besar atau sama dengan chi kuadrat tabel. Tapi ketika kita dapatkan chi kuadrat hitung itu lebih kecil dari chi kuadrat tabel, maka kita gagal menolak H0. Dengan gagal menolak H0, maka kita tarik kesimpulan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel yang kita amati. Saya kira itu ada 5 langkah penting di dalam prosedur pengujian menggunakan chi kuadrat. Kita masuk ke contoh kasus. Pertama, contoh kasus ini ada suatu kegiatan atau riset yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia remaja putri. Jadi pola makan dengan kejadian anemia remaja putri. Nah, posisi pola makan dia merupakan variabel independen dan kejadian anemia pada remaja putri itu merupakan variabel dependen. Nah, untuk membuktikan apakah ada hubungan atau tidak, maka dilakukan pengambilan sampel sebanyak 65 orang. Nah, variabel kejadian anemia itu nantinya diukur berdasarkan kadar hemoglobin darah dengan dua kategori keluarnya nanti, yaitu anemia jika kecil dari 12 gram per sen dan kategori normal jika besar atau sama dengan 12 gram per sen.
Nah, ini variabel kejadian anemia, artinya dia berbentuk data kategori. Sedangkan variabel independennya yaitu variabel pola makan, itu dibagi dua kategori juga, yaitu pola makan yang masuk kategori baik, jika skor pola makannya besar atau sama dengan mean, dan kurang baik jika kecil dari mean atau nilai rata-rata. Nah, hasil pengukuran dari dua variabel tadi, maka kita buat tabel silang atau cross tabulation-nya seperti yang tampil pada monitor ini. Nah, pola makan itu ada dua kategori, kurang baik dan baik. Kejadian anemia itu dibagi dua kategori juga, anemia dan normal. Makanya tabel silang ini memiliki 4 sel, yaitu berasal dari tabel silang 2x2. 2 kategori pada pola makan dan 2 kategori pada kejadian anemia. Nah, ini hasil pengamatan atau hasil observasi dari 65 responden yang dilakukan pengukuran. Yang pola makan kurang baik mengalami anemia itu 33 orang, yang pola makan baik tidak mengalami anemia itu sebanyak 23 orang. Nah, sekarang tentu ini harus kita buktikan apakah memang ada hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia atau memang ada perbedaan remaja putri yang mengalami anemia dari sisi pola makannya. Kita lihat satu persatu. Nah, langkah pertama yaitu kita akan mencari nilai harapan atau nilai expected-nya. Nah, nilai harapan kita cari pada masing-masing sel. Nah, untuk mendapatkan nilai harapannya, kita coba nantinya masukkan notasi-notasinya pada tabel silang itu. Nah, untuk pola makan yang kurang baik, pada remaja putri yang mengalami anemia itu merupakan nilai expected-nya 1,1. Jadi ini kodenya 1 pada posisi kategori pola makan dan 1 pada anemia. Kemudian nanti E12, E21, E22. Jadi ini notasi-notasi yang harus kita carikan nilai harapannya. Nah, kemudian kalau kita tarik horizontal, yang kurang baik itu di ujungnya ada total TK. Jadi total kolom, kemudian nanti ada total baris. Yang ini total, totalnya bukan, ini total kurang baik, dan kemudian yang total baik. Kemudian kalau lihat dari kolomnya, ini total anemia di bawah, kemudian yang di sebelah kanannya total N. TN itu total yang normalnya. Nah, TS ini merupakan total dari keseluruhan sama dengan banyaknya sampel. Nah, untuk mendapatkan nilai expected atau nilai harapannya pada tiap-tiap sel, kita gunakan rumus yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk E11 ini adalah didapat dari nilai total kurang baik nanti dikali dengan total yang mengalami anemia dibagi dengan total keseluruhannya. Jadi total kurang baik dikali dengan total anemia dibagi dengan total seluruhnya. Nah, untuk E21 atau nilai harapan pada posisi 1,2 itu didapat dari total kurang baik dikali dengan total normal dibagi dengan total seluruh. Begitu seterusnya berdasarkan posisi di mana sel-sel itu berada. Oke, kita masuk pada langkah pertama. Kita sesuaikan tadi langkah pertama yaitu membuat hipotesis statistiknya. H0-nya itu menjelaskan tidak ada hubungan pola makan dengan kejadian anemia. HA itu ada hubungan pola makan dengan kejadian anemia. Nah, langkah kedua kita mencari nilai frekuensi harapan seperti yang disampaikan tadi. Nah, sekarang Anda masukkan saja E11 itu total kurang baik itu 38,
kemudian dikali dengan total yang mengalami anemia itu 37 yang TA-nya itu nanti dikali dengan dibagi dengan 65. Kita dapatkan nilai expected untuk E11 itu 21,63. Nah, begitu juga dengan E12. E12 itu total kurang baik, nanti dikali dengan total yang normal, dibagi dengan total keseluruhan, dapatnya 16,37. Begitu seterusnya, kalau dia memiliki 4 sel, berarti ada 4 kali penghitungan nilai harapan ataupun expected-nya. Nah, langkah ketiga baru kita masukkan atau kita melakukan penghitungan nilai Chi-kuadrat hitung dengan menggunakan rumus Chi-kuadratnya. Nah, untuk mempermudah di dalam perhitungan secara manual, nanti kita dibantu dengan tabel kolom-kolom ini. Jadi Anda masukkan saja nilai observasi dari 4 sel itu, kemudian ada nilai expected-nya yang sudah kita cari tadi, kita dapatkan kemudian dimasukkan pada 21,63, 16,37 berdasarkan apa yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian pada kolom yang keempat, itu merupakan kuadrat dari selisih nilai observasi dikurangi dengan nilai harapan. Jadi nilai observasinya 33, pada yang pertama ini 33 dikurangi 21,63, itu dikuadratkan menjadi 129,28. Begitu seterusnya. Nanti setelah dikuadratkan dibagi dengan nilai harapan atau expected-nya, dibagi dengan 21,63. Maka kita dapatkan 5,98. Kemudian yang kedua begitu juga, nilai observasinya 5 dikurangi nilai harapan minus 11,37 dikuadratkan menjadi 129,28, nanti dibagi dengan nilai expected-nya 16,37. Maka kita dapatkan nilai pada kolom terakhir itu 7,90. Nah, nantinya kita sigmakan, kita jumlahkan pada kolom terakhir, yaitu hasil dari perhitungan nilai harapan, nilai observasi dikurangi nilai harapan, kuadrat dibagi dengan nilai harapan. Itulah yang kita sebut dengan nilai Chi-kuadratnya, yaitu sebesar 33,41. Nah, ini merupakan nilai Chi-kuadrat hitung yang didapat dari proses penghitungan menggunakan rumus sederhana ini. Kemudian baru masuk langkah yang keempat, yaitu mencari nilai Chi-kuadrat tabel dengan menggunakan tabel Chi-kuadrat dengan DF K-1 dikali dengan B-1. K-nya itu adalah kolom 2, kemudian B-nya baris juga 2 kategori. Jadi 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1. Sehingga kita dapatkan DF-nya 1. Nah, Anda lihat pada tabel Chi-kuadrat, DK1 pada taraf signifikansi 0,05. Nanti Anda lihat di sana ditunjukkan bahwa nilai Chi-kuadrat tabelnya sebesar 3,841. Nah, kemudian baru masuk ke langkah kelima, lakukan membandingkan antara nilai Chi-kuadrat hitung dengan Chi-kuadrat tabel. Nah, ternyata Chi-kuadrat hitung itu 33,41 lebih besar dari Chi-kuadrat tabel, yaitu sebesar 3,841. Nah, kalau Chi-kuadrat hitung besar dari Chi-kuadrat tabel, maka kita tolak H0. Dengan menolak H0, maka kita tarik kesimpulan terdapat hubungan yang bermakna atau signifikan antara pola makan dengan kejadian anemia pada remaja putri. Nah, baru kita masuk ke penarikan kesimpulan, kita tarik atau kita interpretasikan hasil penghitungan ini, yaitu berdasarkan kriteria di atas, maka dapat kita simpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara pola makan dengan kejadian anemia pada remaja putri. Saya rasa demikian untuk part yang ketiga.